Puji Tuhan, haleluya, shalom. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, semangat pagi. Selamat pagi saudara. Kita bertemu lagi di dalam acara kita, program kita Bas Baca Kitab setiap hari. Di mana program ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu secara berurutan saudara, ya kan? Wah, kita sudah masuk ke dalam bulan September. Hari ini tanggal 1 September saudara. September ceria, September ceria, yes, kita ini berada di dalam September ceria saudara, ya kan? Biar kita terus ceria bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan bacaan kitab kita, firman Tuhan kita seperti biasa. Mengawal hari, datang kepada Tuhan, berdoa, dan membaca, merenungkan firman Tuhan, saudara. Yes, itulah yang indah di mata Tuhan, supaya pada hari ini kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus, kita dituntun oleh firman Tuhan, dan kita semakin kuat iman kita, sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam jam tidur kami semalam, Tuhan, sehingga kami bisa bangun pagi dengan sehat. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan, kesehatan, kecerdasan, kebaikan ya Bapa, yang telah Kau berikan buat hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami dipanggil. Kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu, Tuhan berkati kami, agar Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu setiap hari. Tuhan Yesus berikan hikmat, berikan pewahyuan atas kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan bicarakan dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Kejadian 22. Ini ada 24 pasal, ada 2 perikop ya saudara. Mari kita langsung membacanya. Judulnya Kepercayaan Abraham Diuji. Ayat 1, Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh.
Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu dan untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang ada di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba itu untuk korban bakaran? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ dan disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah kepada malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anak domba ke anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan menjadi berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama pergi ke Betsheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, saudara, dalam perikop pertama kita belajar dari kisahnya Abraham. Ketika firman Tuhan, ketika Allah mau menguji iman Abraham, malaikat bilang, Abraham, ayo sembelihkan anakmu sebagai korban bakaran. Ya kan? Tapi Abraham menolak. Enggak kan saudara ya? Abraham tidak banyak ngomong, langsung melakukannya. Bahkan anak tunggalnya sendiri. Mungkin kalau kita digituin, kita nanya dong sama Tuhan kan, Tuhan gimana sih? Anak saya satu-satunya dan itu juga sangat sulit itu semua. Karena engkau akhirnya istriku bisa melahirkan si Sarah ya kan.
Atau sekarang anak tunggalnya satu-satunya disuruh mengorbankan untuk Tuhan. Gimana kehidupan saya nanti Tuhan gitu kan. Tapi Abraham sebaliknya, saudara. Abraham tidak bertanya-tanya, nggak banyak nanya sama Tuhan. Tuhan kok begini, kok begitu. Abraham hanya taat saja, saudara, ya kan. Taat saja, memberikan anaknya yang tunggal pada Tuhan. Tapi saudara lihat, itu memang hanya untuk ujian dari Tuhan. Makanya akhirnya dari situ Tuhan lihat bahwa Abraham mempunyai iman yang besar, iman yang mendahulukan Tuhan, saudara. Nah, gimana dengan kehidupan kita, saudara? Apakah kita mengutamakan Tuhan atau mengutamakan perut kita, mengutamakan keinginan-keinginan kita, saudara? Contoh jika kita saat ini sedang berobat. Contohnya gini, saudara, ya. Kita nih ya, ada orang udah ngumpulin uangnya lama, ingin membeli handphone keinginan dia, handphone yang terbaru, ya kan. Terus tahu-tahu saudara kita telepon minta tolong sama kita, saudara. Kok tolong dong, anak saya belum bayaran di sekolah. Kalau hari ini nggak bayaran, nanti nggak boleh ikut ujian. Ditanya nilainya berapa, emang harganya berapa ya bayarannya ternyata pas, saudara, pas dengan apa yang kita tabung. Wah, pas banget ini, ya kan. Nah, saya mau tanya, saudara mau nolongin saudara kita mau nolongin saudara kita, atau kita mau tetap beri handphone sesuai keinginan kita, gitu kan. Nah, disitulah pilihan, saudara. Ingat, ketika kita membantu, menolong sesama kita, menolong orang lain yang sedang kesulitan, sama saja menolong Tuhan. Akhirnya, kalau kita mementingkan saudara kita, sepupu kita, yaudah gak apa-apa deh, soalnya nilainya pas banget nih, kamu pakai dulu, ya kan. Saya yakin ketika kita mau menolong orang yang kesulitan, ada saja berkat Tuhan, saudara. Amin. Ada saja hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sama seperti Abraham. Akhirnya Allah memberkati Abraham berlimpah-limpah, ya kan. Memberkati Abraham selalu berkecukupan, selalu, bahkan membuat keturunan Abraham itu sangat banyak, seperti bintang dan seperti pasir, saudara. Luar biasa iman Abraham. Abraham gak bilang anaknya, kok saya sudah susah capek ayahnya dapatkan anak ini, tapi engkau suruh korbankan. Enggak, saudara. Abraham cuma taat, makanya dia disebut bapak orang beriman, ya kan. Kita belajar di sini, kadang-kala Allah kita menguji kita dengan hal-hal yang berharga di kehidupan kita. Dia pengen tahu apakah kita masih sesuai firman Tuhan atau tidak. Nah, itulah dalam kehidupan ini, ya, kita mau naik level harus ada ujian dari Tuhan. Kalau kita sanggup, kita kuat, kita akan naik level kerohanian kita, level iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin naik, ya kan, saudara. Nah, kita baca lagi di perikop kedua, yaitu keturunan Nahor, ayat 20. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Mika telah melahirkan anak-anak lelaki.
bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemual ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka ke-8 tahun. Inilah ke-8 orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maaka. Nah, ini keturunan Nahor. Jadi Nahor itu memiliki anak, melahirkan anak-anak lelaki. Ya kan, istri Nahor melahirkan banyak anak-anak lelaki, saudara. Salah satunya adalah dia memeranakan Ribka. Ribka ayahnya itu adalah Betuel, saudara. Nah, biar kita menjadi seperti Ribka. Akhir-akhir ini Ribka yang begitu luar biasa. Nah, saudara, kita belajar hari ini bahwa kita harus setia, taat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, kita harus lakukan, saudara. Jangan banyak nanya, jangan banyak asumsi-asumsi, antar begini, ntar begitu, ntar begini, ntar begitu. Jangan, saudara. Jika memang itu firman Tuhan yang menyuruhnya, lakukanlah. Pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Dan kita akan melihat banyak-banyak mujizat, hal-hal yang luar biasa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ya kan? Mari kita taat dan iman kita semakin kuat di tengah-tengah manusia yang condong menyimpang dari firman Tuhan, dari kebenaran Alkitab, saudara. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk merenungkan firman Tuhan di hari pertama, tanggal pertama bulan September ini, ya Bapa. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, ya Tuhan. Kami kian percaya jika kami taat, takut akan Engkau seperti Abraham ini, ya Bapa, hidup kami akan terus diberkati, hidup kami akan terus selalu maju, dan hidup kami selalu memuliakan nama-Mu saja, ya Tuhan. Terima kasih, ya Allah. Kami bersyukur firman Tuhan ini, ya Tuhan. Bagi yang belum bisa taat sama Tuhan, biar kami juga dapat hidup taat bersama Engkau, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Berkati aktivitas kami pada hari ini. Ada yang bekerja, ada yang usaha. Tuhan Yesus memberkati, ya Bapa, usaha pekerjaannya, agar semuanya dapat berhasil. Seperti juga yang sekolah, yang kuliah, ya Tuhan, ibu rumah tangga, apapun kegiatannya, Tuhan Yesus yang tetap memberkati mereka, menyertai mereka. Terima kasih, ya Bapa. Kami yakin percaya hari ini adalah hari bersama-sama dengan Engkau, hari yang kesuksesan bersama-sama dengan Engkau, dan kami akan mengalami mujizat-mujizat, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan bersama-sama dengan kami pembacaan kitab yang menjadi 22. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.